Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Di video kali ini kita bakalan mereview gimbal yang ada di tangan kita ini, yaitu Tupperware dengan seri S40. Ini termasuk gimbal yang punya harga yang cukup murah di kelasnya, tapi untuk footage yang dihasilin tetap bagus kalau kita pakai gimbal ini. Dan juga untuk penggunaannya cukup mudah dan cukup nyaman. Oke, sekarang kita langsung aja review dan tes cara penggunaan dari gimbal S40 ini. Tupperware S40. Sekarang kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan 2 unit item, di mana setiap unit itu adalah head gimbal dan juga body gimbalnya. Dan material yang digunakan di gimbal ini mayoritas materialnya adalah aluminium alloy yang terasa cukup solid secara material dan juga build quality-nya. Berbicara tentang bobot, gimbal ini punya bobot yang lumayan berat, yakni ada di kisaran 1,8 kg, yang tentunya bisa membuat tangan kita pegal kalau kita pakai gimbal ini terlalu lama. Oke, sekarang kita coba setting gimbalnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu hasil footage dari gimbal Tupperware S40 ini. Oke, sekarang kita masuk proses pemasangan kamera di gimbal Tupperware S40 ini. Tapi sebelumnya kita minta maaf karena kita nggak ada meja, jadi kita duduknya sila. Dan mejanya ini kita bikin dari tumpukan barang-barang. Oke, sekarang kita mulai pasang aja. Untuk kamera yang akan kita gunakan di gimbal ini adalah action cam, karena kamera utama kita juga kita pakai untuk ngerekam yang ada di situ. Jadi kita pakai action cam yang adanya ini. Oke, kita mulai aja. Untuk langkah pertama pemasangan gimbal ini kita perlu melepas bebannya terlebih dahulu. Kita harus sesuaikan dengan kamera yang akan kita gunakan. Untuk kamera yang kita gunakan di sini adalah action cam, beratnya kurang dari 100 gram. Jadi kita nggak perlu pemberat sedikit pun. Kita lepasin aja pemberatnya. Oke, kita lepas aja pemberatnya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari kedua sisi gimbal tadi, dua sisi pemberat tadi, di sini ada 3 piece setiap sisinya itu. Dia ada 2 piece yang berukuran kecil dan 1 piece yang berukuran besar. Kalau kita gunakan 1 piece yang berukuran kecil ini, kita bisa menggunakan ini, bisa menstabilkan kamera dengan berat kurang lebih dari 300 sampai 500 gram atau standar dari mirrorless. Sedangkan untuk kamera yang kita gunakan ini kita pakai Canon EOS M50 mirrorless, tapi lensanya pakai lensa DSLR dan beratnya itu kalau nggak salah di 700 graman. Jadi untuk 700 gram kita pakai 2 pemberat setiap sisinya, 2 kiri dan juga 2 kanan untuk 700 sampai 1 kilo. Dan untuk berat yang sampai 2 kilo, gear yang berat banget sampai 2 kilo kita bisa pakai semuanya, 3 kiri dan 3 kanan. Oke, kita simpan lagi pemberatnya. Kita di sini nggak pakai pemberat karena kamera kita ukurannya beratnya ringan, hanya 100 gram kurang lebih. Jadi sekarang kita langsung aja pasang ke mountingnya, ke head mountingnya yang paling atas ini. Kita lepas dulu.
head mountingnya ini. Oke. Lalu kita pasang action cam-nya. Kalau kalian punya uang receh 100 rupiahan atau 1000 rupiah koin, pokoknya uang koin, ini bisa dipakai untuk pasang kamera kita ke mounting. Lumayan untuk kencengin daripada kita harus bawa-bawa obeng. Oke, setelah terpasang kayak gini, pastikan posisi lensa itu sejajar dengan panjang dari mountingnya. Sekarang kita taruh di dudukannya, di headnya ini. Setelah seperti ini, kita angkat dan posisikan secara vertikal. Kita tes. Oke, vertikal horizontal. Vertikal kemana saya? Oh, salah. Kita posisikan untuk kakinya ini secara horizontal, bukan vertikal. Sorry, salah. Kita tes jatuh, kita butuh durasi yang ideal 2-3 detik untuk durasi jatuhnya itu. Kita bisa lihat di sini untuk kakinya ini telat nggak jatuh, dia posisinya diagonal. Oleh karena itu kita turunkan pemberatnya. Kita tes lagi. Ini nggak sampai 2 detik, berarti terlalu berat. Kita kurangin lagi setelan di kakinya ini, setelan di bagian sini. Kita tes lagi dari posisi horizontal. Tuh. 2, ini udah lumayan ideal, tapi kita mau setting lebih maksimal lagi. Oke. Tuh, 2, oke, ini pas. Setelah durasi jatuh dari kakinya ini kurang lebih 2 detik sampai dengan 3 detik, itu udah posisi ideal. Sekarang kita posisikan kameranya, gimbalnya ini berdiri, kita posisikan secara vertikal. Kita lepas. Kita bisa lihat di sini kamera jatuh ke bagian kanan depan. Berarti kita harus setting untuk headnya ini sedikit ke kiri. Kita tes lagi. Masih ke kanan depan, kita setting lagi. Setelannya ke kiri. Oke. Masih agak ke kanan sedikit. Tes lagi. Oke, sekarang tinggal ke depan. Kita setting putaran sini. Knob yang di bagian atas ini ke arah belakang. Kita longgarkan dan geser headnya ke arah belakang. Oke, sekarang untuk posisi gimbal udah ideal dan gimbal udah bisa dipakai untuk menstabilisasikan kamera kita. Kalian bisa lihat untuk hasilnya cukup stabil dan lumayan. Asal untuk gerakan kita nggak terlalu ekstrim, ini udah lumayan bagus. Oke, kurang lebih seperti itulah teknik untuk menstabilkan gimbal konvensional ini, gimbal mekanik ini dengan merek gimbal tadi, Tafware S40. Sekarang kita langsung tes gimbal ini dan juga kameranya. Tentunya untuk kameranya di pengetesan nanti kita bakalan pakai kamera mirrorless. Nah, oke, sekarang untuk kameranya udah terpasang di gimbal Tafware S40. Untuk kameranya kita pakai mirrorless EOS M50 dan settingan digital image stabilizernya kita matikan, kita bikin off. Jadi stabilizernya cuma dari lensanya aja. Sekarang kita langsung tes jalan. Nah, itu dia untuk hasil menggunakan gimbal. Sekarang kita tes jalan dan juga lari tanpa menggunakan gimbal. Oke, itu dia footage yang bisa kita dapetin dengan gimbal Tafware S40 ini. Gimana performanya menurut kalian? Kalian masukin aja di kolom komentar di bawah supaya kita juga bisa berdiskusi. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua.
Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya agar kita bisa memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.